Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari kelas desain sistem pengaturan B. Di sini kami akan membahas kompensator lead dengan sistem yang sudah kami rancang. Jadi kami di sini terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Raffi Ajid. Lalu di kiri saya ada Thomas Dwi Putra Salim. Di kanan saya ada Yusuf Wibowo. Oke, jadi outline yang kami akan bahas yaitu ada 4. Yang pertama introduction, lalu ada sistem yang telah kami rancang, lalu ada analisis dari sistem yang kami rancang, lalu ada kesimpulan. Langsung saja ke introduction yang akan dijelaskan oleh saudara Thomas. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Thomas Putra Salim, nomor 4181077. Jadi yang pertama ini adalah kompensator. Kompensator adalah komponen atau sirkuit tambahan yang dimasukkan ke dalam sistem kontrol untuk menyamakan atau mengkompensasi kinerja yang kurang. Nah, contoh klasifikasi kinerja dari sistem yang kurang itu ada 3. Yang pertama stability, speed of response, kemudian steady state error. Nah, ini adalah lead dan lag. Nah, jadi untuk lead ini kompensator lead pada dasarnya digunakan untuk mempercepat respon dan meningkatkan stabilitas sistem. Sedangkan kompensator lag digunakan untuk meningkatkan akurasi sistem pada kondisi steady state, tetapi mengurangi kecepatan responnya. Nah, di sini kami menggunakan kompensator lead. Nah, alasannya yang pertama karena dapat memperbaiki overshoot yang dimiliki pada sistem. Yang kedua dapat memperbaiki respon transient, yang ketiga dapat memperbaiki rise time. Jadi kita masuk ke outline kedua yaitu sistem. Di sini sistem awal kami memiliki transfer function yaitu GS sama dengan 10 per S dalam kurung S plus 3 dengan sistem awal 10 per S kuadrat ditambah 3S. Nah, setelah dilakukan simulasi menggunakan MATLAB, kita dapatkan grafik karena respon dari sinyalnya ini mengalami overshoot hingga hampir mencapai 1,2, di mana steady state pada sistem ini berada pada angka 7, ke 7. Selanjutnya kita masuk ke analisis. Oke, jadi yang pertama kompensator lead untuk sistem awal kami. Kemudian analisis itu pada open loop kita cari root fokusnya. Ini kita dapatkan S sama dengan 0 dan S sama dengan min 3. Kemudian didapatkan pada grafik di mana polnya itu S-nya berada pada 0 dan min 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Yusuf. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan berusaha menjelaskan selanjutnya, yaitu analisis closed loop root locus, di mana pada rumus yang digunakan adalah GS per RS sama dengan GS per 1 plus GS dikali HS. Itu sama dengan 10 per S, S plus 3 per 1 ditambah 10 per S, S plus 3 dikali 1. Dikali 1 ini merupakan umpan baliknya HS-nya. Karena tidak ada, jadi cuma 1 aja. Selanjutnya sama dengan 10 per S, S plus 3 ditambah 10 sama dengan 10 per S kuadrat ditambah 3S plus 10. Dengan menggunakan rumus ABCD, yaitu yang S kuadrat plus 3S ditambah 10 menghasilkan S 1,2, yaitu sama dengan min 1,5 ditambah plus minus saya S1 S2 sama dengan min 1,5 plus minus J 2,783 dengan grafik seperti di bawah ini. Oke, lanjut. Selanjutnya menggunakan konsep trigonometri dengan rumus sigma theta pol dikurangi sigma theta 0 sama dengan 180 derajat.
berdasarkan persamaan trigonometri tersebut, yaitu sama dengan 180 derajat. Jadi berdasarkan grafik yang telah dibuat tersebut, theta 1 dapat dicari dengan menggunakan persamaan tan pangkat min 1 atau tan inverse dalam kurung 1,5 per 2,783, mana 1,5 ini merupakan titik tengah atau jarak, per 2,783 merupakan tingginya, sehingga dihasilkan 28,3 derajat untuk theta 1. Theta 2 sama dengan menggunakan tan inverse, yaitu dihasilkan 61,6 derajat, sehingga didapatkan sigma theta pol sama dengan 28,3 derajat ditambah 61,7 derajat ditambah 90 derajat ditambah 180 derajat. Oke, selanjutnya nomor 5, mencari sudut zero. Berdasarkan grafik tersebut, kita harus mencari theta 3, di mana theta 3 dapat ditemukan dari sigma theta, yaitu dengan menjumlahkan sudut 90 derajat ditambah 90 derajat ditambah theta 3, sehingga theta 3 sama dengan tan inverse dari 3 per 2,783, sehingga didapatkan 47,14 derajat. Sigma theta sama dengan 90 derajat ditambah 90 derajat ditambah 47,14 derajat, didapatkan 227,14 derajat. Saudara Raffi? Dengan saya, jadi sebelumnya kami ada beberapa salah penyebutan ya. Jadi ini sebetulnya bukan simbol sigma tapi zeta. Oke, lanjut. Jadi nomor selanjutnya itu mencari sudut Z kompensator. Jadi di sini kami memisalkan theta ZC-nya sama dengan 82,14 derajat. Lalu dirumuskan zeta theta plus theta PC plus theta ZC yang sudah kami misalkan tadi sama dengan 180 derajat. Lalu tinggal kita masukkan nilai zeta theta dan zeta PC-nya, zeta ZC-nya, jadi 227,14 derajat dikurang 82,14 derajat ditambah theta PC sama dengan 180 derajat, didapatkan hasil theta PC sama dengan 35 derajat. Lalu dengan rumus Pythagoras, tan 82,14 atau theta ZC sama dengan 2,783 tadi yang didapatkan dari tinggi grafik per X1. Nah, jadi didapatkan hasil X1 itu sama dengan 0,8. Lalu untuk mencari X2 kita menggunakan pada sudut yang 35 derajat yaitu theta PC sama dengan 2,783 per X2, didapatkan hasil X2 3,97, sehingga didapatkan persamaan kompensator ZP sama dengan 6,97, ZC 3,38. Oke. Berdasarkan dari grafik kita dapatkan suatu fungsi GS KC dikali S plus ZC per S plus PC sama dengan karena ZC-nya di 6,97 dan PC-nya ZC-nya 3,38 dan ZT-nya 6,97, maka didapatkan KC sama dengan S plus 3,38 per S plus 6,97. Oke, jadi yang terakhir itu ada mencari nilai KC. Di sini sudah dituliskan rumusnya yaitu GCS dikali GS sama dengan KC S plus 3,38 per S plus 6,97 dikali 10 per S pangkat 2 kali plus 3S atau dikali sistem awal yang kami rancang sama dengan 1. Didapatkan hasil S-nya itu sama dengan min 1,5
min 2,783 imajiner. Lalu KC-nya didapatkan hasilnya 1,8, sehingga didapatkan persamaan kompensator lead bernilai 1,78 S plus 6,0164 per S plus 6,97. Dan setelah kita gabungkan dengan sistem awal kita sebelumnya, didapatkan bentuk diagram seperti ini. Jadi kita rancang kompensatornya sebelum sistem awal yang kami buat. Nah, jadi di sini terdapat fokus dari sistem yang sudah dipasangkan oleh kompensator lead, mendapatkan 3 buah pol, yaitu pada posisi min 4, lalu di atas yang warna biru itu yaitu bernilai min 293 plus 2,46 imajiner, lalu yang di berlawanan dengan yang biru tadi atau yang berwarna hijau bernilai min 2,93 min 2,47 imajiner, dengan satu zero yang bernilai min 3,4 yang pada garis merah. Lalu selanjutnya kami akan membahas tentang kesimpulannya. Setelah dilakukan analisis sebelumnya, maka kita dapatkan hasilnya, yaitu pada sebelumnya sistem ini memiliki overshoot pada nilai 1,175 dan steady state hanya dinilai 0,99, jadi tidak sampai nilai 1, dan memiliki waktu steady state pada waktu 7,4. Lalu setelah dipasangkan kompensator lead ini, sistem ini memiliki overshoot yang lebih kecil daripada sistem yang awal sebelumnya tanpa kompensator, yaitu didapatkan overshootnya 1,036 atau mendekati 1. Lalu di sini dia konstan di nilai 1 di waktu 4,2 second. Ini terdapat hasil grafik yang sudah kami buat. Jadi yang warna biru itu hasil grafik sebelum menggunakan kompensator lead, dan yang merah sesudah menggunakan kompensator lead. Jadi di sini terdapat perbedaan yang lumayan signifikan, yang mana di sebelumnya grafik hampir menyentuh 1,2, namun di merah hampir konstan atau hampir di posisi 1. Dari kami mungkin sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kami ucapkan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah Ramadan bagi yang menjalankan. Dari kami sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.